bakal ada kejutan besar dalam sidang lanjutan PK terpidana kasus Vina. Sejumlah fakta baru siap diungkap pada sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, akan menghadirkan saksi-saksi penting yang dibagi menjadi 4 klaster utama. Satu di antara anggota tim kuasa hukum para terpidana, Yan S. Huta Barat, mengungkapkan perincian terkait persiapan ini. Sampai saat ini, ada 39 saksi yang kami siapkan untuk memberikan kesaksian, ujar Yan kepada media, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ia menambahkan, beberapa di antara mereka adalah saksi fakta dan ahli yang diharapkan mampu membuka fakta-fakta baru yang belum pernah terungkap. Yan menjelaskan, para saksi akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster pertama akan menghadirkan saksi alibi, seperti Okta, Pramudia, dan Udin. Mereka siap memberikan kesaksian mengenai kejadian di lapangan. Klaster kedua adalah saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan peristiwa, termasuk mantan RW, pemilik warung Madura, serta Suhari dan Samsuri. Kemudian ada juga klaster saksi yang akan membahas penyiksaan. Renaldi dan Saka Tatal akan memberikan kesaksian terkait hal ini, yang akan diperkuat oleh terpidana lainnya, ucapnya. Klaster terakhir, lanjut Yan, akan menghadirkan saksi kecelakaan lalu lintas, seperti Adi, Purnomo, dan Ismail. Kami juga akan mengaitkan keterangan Mega, Wit, Franciscus, Arta, Anwar dan Yusra dengan peristiwa kecelakaan tersebut, ucapnya. Tidak hanya saksi fakta, persidangan juga akan menghadirkan saksi ahli yang terdiri dari berbagai bidang. Ahli pidana yang akan hadir antara lain Pak Muzakir, Jamin Ginting, Solehudin, dan Ibu Yasmawar dari Medan, jelas dia. Selain itu, ahli penyidikan seperti Susno Duaji, psikolog forensik Reza Indragiri, dan ahli kedokteran forensik Prof. Yoni juga diperkirakan hadir dalam sidang tersebut. Harapannya, saksi-saksi ini bisa memberikan kebenaran dan mengungkap peristiwa lebih terang, katanya. Sebelumnya, sidang PK pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024, merupakan tanggapan dari jaksa terhadap memori PK yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Namun, seluruh memori PK tersebut ditolak oleh jaksa. Tanggapan jaksa hanya formil, tidak menyentuh material dari memori PK yang kami ajukan, ujar Jutek Bongso, anggota tim kuasa hukum para terpidana, selepas sidang. Jutek mengungkapkan, timnya telah menyertakan banyak fakta baru dalam memori PK, termasuk saksi-saksi kunci yang belum pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Kami yakin, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta baru ini, terutama kesaksian dari saksi kunci seperti Dede yang siap mencabut keterangannya dan mengungkap kebenaran, ucapnya. Sidang PK berikutnya akan digelar pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Kami akan menghadirkan 4 saksi fakta dan alibi pada sidang nanti, jelas dia. 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji membeberkan 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Susno berharap Mabes Polri segera memproses hal ini. Menurut Susno, dosa Ibtu Rudiana yang pertama adalah memberikan kesaksian bohong di depan pengadilan dan kedua, ayah Eki tersebut melakukan penyiksaan. Yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan, ucap Susno, dikutip ayojakarta.com dari YouTube Nusantara TV. Yang kedua dia melakukan penyiksaan apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya, lanjutnya. Dengan 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana tersebut, menurut Susno Duaji itu merupakan pelanggaran berat dan penanganan berat. Ya jadi berat sekali yaitu namanya penanganan berat begitu. Apalagi dilakukan di dalam jabatan jadi ya sangat-sangat berat begitu, katanya. Ia juga menyampaikan bahwa semua yang melakukan penyiksaan harus dikenakan kode etik dan dipidanakan. Tapi terlepas daripada itu apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini selain dia dikenakan kode etik tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik tetapi harus dipidanakan, ucapnya. Susno Duaji berharap Mabes Polri tidak berlama-lama untuk memproses dan menentukan tersangkanya, serta menyampaikan kepada masyarakat terkait laporan kuasa hukum 6 terpidana terkait kesaksian palsu dan penyiksaan agar penilaian masyarakat tidak negatif kepada Polri. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang peniayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya tidak berlama-lama, katanya. Dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik, supaya tidak gaduh gitu orang bisa tahu, lanjutnya. Menurut Susno Duaji,
Jika Polri mempercepat penanganannya justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dan ini tidak akan mengurangi, tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan, tindakan-tindakan yang keliru, tutupnya. Di bagian lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang permohonannya ditolak LPSK. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Pengacara Saka Tatal yang juga mantan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahvi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Susno Duaji beber nama seharusnya jadi saksi kunci. Mantan Kabareskrim Susno Duaji hingga kini masih meyakini bahwa kasus Vina Cirebon merupakan kecelakaan, bukan pembunuhan. Untuk membuktikan hal itu, Susno membeberkan nama-nama yang seharusnya menjadi saksi. Bahkan Susno Duaji menuturkan cukup mudah membuktikan bahwa kematian Vina dan Eki ini murni karena kecelakaan tunggal. Langkah pertama yang bisa diambil menemukan titik terang jika kasus ini adalah kecelakaan menurut Susno yaitu dengan melakukan hal ini. Pertama harus disamakan dulu niat ya, bahwa kita mencari kebenaran dalam rangka mencari keadilan, ujar Susno Duaji dikutip dari YouTube Nusantara TV. Tapi kalau niatnya sudah tidak di situ maka ya sudah. Kita tinggal kuat-kuatan saja, nah ini rusak negara ini, tambahnya. Susno Duaji juga menegaskan untuk mengusut jika kasus ini murni kecelakaan sebenarnya cukup gampang. Ini kan suatu hal yang sangat gampang. Polres yang menangani itu bukan Polres Kota Cirebon, tapi Polres Kabupaten Cirebon yang dilapori juga Polres Kabupaten Cirebon yaitu Polsek Talun, jelas Susno Duaji. Kan ada di situ data pelapornya Pak, ada kecelakaan di sana. Dari sinilah menurut Susno Duaji rentetan kejadian penyebab tewasnya Vina dan Eki bisa diselidiki. Tentunya polisi yang menerima laporan itu kan tidak langsung datangkan. Siapa nama saudara? Di mana TKP-nya? Dicatat jam sekian yang lapor saudara A di Jembatan Talun ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Berangkatlah si polisi, terang Susno Duaji. Nah, jadi ditanya sama si polisi itu siapa yang tadi orang sipil yang datang ke Polsek yang disuruh oleh Adi melapor ke polisi terdekat. Ternyata ada namanya itu. Nah dicocokkan lagi ditemukan lagi dengan Adi, setelah ditemukan dengan Adi betul gak kamu ketemu Adi orang ini di TKP yang nyuruh kamu berangkat? Betul Pak ini orangnya. Lanjutnya, ex-Kabareskrim Polri tersebut juga menyoroti mengapa semua orang yang kala itu berada di TKP tak dijadikan saksi. Kemudian si Adi ditemukan juga dengan yang namanya yang melawan arah naik sepeda motor berboncengan yang juga nunggu di TKP namanya Oki dan namanya Yayan. Oh betul Pak kami berempat di sini, tutur Susno Duaji. Nah, siapa di antara kamu berempat ini yang dijadikan saksi di Polres Cirebon Kabupaten, kecelakaan lalu lintas? Siapa yang berempat ini dijadikan saksi dalam perkara siluman pembunuhan di Polres Kota Cirebon? Ternyata empat-empatnya ini nggak ada yang jadi saksi, termasuk si Mega dan Widi tidak juga dijadikan saksi dalam kasus rekayasa, katanya lagi. Selain itu, Susno Duaji juga menyoroti sejumlah barang bukti penting yang justru tak digunakan lantaran disinyalir dapat menggugurkan kasus yang sudah direkayasa menjadi kasus pembunuhan. Kemudian BBM message itu bukti elektronik itu bukti forensik tidak juga dijadikan alat bukti sebabnya kalau itu dijadikan alat bukti maka kasus pembunuhannya gugur, tegas Susno Duaji. Kenapa gugur? Karena kata BAP pembunuhan terjadi matinya itu jam 9 lebih kurang, ternyata jam 10 lewat sekian menit sekian detik dia masih hidup, terangnya. Sebelumnya, kemunculan para saksi baru kasus Vina Cirebon makin menguatkan dugaan bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan. Hal ini diperjelas oleh mantan Kabareskrim Susno Duaji. Susno menilai kasus Vina dan Eki mestinya sudah tamat atau game over. Selain itu, keterangan dari para saksi yang menjadi pondasi hukum para terpidana dihukum sebagai pembunuh Vina dan Eki sudah tidak ada lagi.